Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narulita Dia Permatasari dari Fakultas Kedokteran Jurusan Kedokteran Umum Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang menjalankan program KKN Tim 2 tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli hingga 15 Agustus 2020. Sebenarnya apa sih KKN itu? KKN merupakan bentuk pendidikan di mana mahasiswa diterjunkan ke masyarakat di luar kampus. Di situ mahasiswa diharapkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan membantu untuk memecahkan permasalahan mengenai perkembangan di wilayah lokasi KKN. Tema pada KKN tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. KKN pada tahun ini berbeda dengan KKN sebelumnya. KKN sebelumnya, mahasiswa biasanya diterjunkan ke desa-desa yang telah ditentukan dari pihak KKN. Namun, karena situasi pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi, KKN dilakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing, di mana saya bertempat tinggal di Perum BPI RT 5 RW 10 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Yuk, mari kita simak kegiatan apa saja yang akan saya lakukan selama KKN ini. Perumahan Bakti Bersada Indah atau Perum BPI merupakan perkampungan asri yang berada di RW 10 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Perum BPI terdiri dari 9 RT dan terdapat 384 KK di dalamnya. Ketika memasuki perkampungan, kita akan melihat nuansa hijau penuh dengan tanaman-tanaman di kanan kiri jalan yang menyejukkan pandangan mata. Penduduknya juga suka menanam tanaman, baik tanaman hias, tanaman obat keluarga, maupun bunga-bunga, sehingga udara di sini terasa bersih dan sejuk. Tidak salah bila kampung ini mendapat penghargaan sebagai salah satu kampung proklim di Jawa Tengah. Namanya adalah Proklim Purwoklim, yang artinya Program Kampung Iklim Purwoyoso Kepedulian Lingkungan PPI. Perumahan ini memiliki fasilitas umum yang lengkap, di antaranya terdapat taman bermain anak-anak, masjid. Di Perum BPI terdapat 3 masjid, yaitu Masjid Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Al-Amin. Taman PKK yang asri dan hijau, serta Balai RW. Di Balai RW kita bisa menemukan sayur-sayuran yang ditanam secara hidroponik dengan kolam ikan di bawahnya, yang hasilnya bisa dinikmati oleh warga. Setelah melakukan survei lingkungan, saya terpraktikkan beberapa program kerja. Terdapat 2 program kerja dan 1 program kerja tambahan. Yang pertama adalah setelah tadi kita lihat bersama-sama, tidak terdapat tempat cuci tangan yang layak di area Perum BPI ini. Sehingga saya berpikir untuk mendirikan tempat cuci tangan yang layak beserta edukasi mengenai cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO dan Kemenkes. Dan yang kedua adalah saya akan membagikan leaflet mengenai edukasi COVID-19 secara umum dan bagaimana cara pencegahan penularannya, serta membagikan face shield sebagai pelindung tambahan bagi warga RT 5. Dan program kerja tambahan ini berkaitan dengan ilmu yang saya pelajari saat ini, yaitu kedokteran. Saya akan bekerja sama dengan Posyandu, di mana yang pertama saya akan melakukan penyuluhan kepada Posyandu mengenai sebenarnya bagaimana sih mekanisme pelayanan Posyandu selama pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana apa saja peran kader Posyandu dalam mencegah rantai penularan COVID-19 di area Perum BP ini. Dan setelah ini juga terdapat beberapa kegiatan Posyandu yang akan saya ikuti, seperti pembagian vitamin A. Ini adalah pelaksanaan program KKN saya yang pertama,
yaitu pendirian tempat cuci tangan beserta edukasi mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai standar WHO dan Kemenkes untuk mencegah penularan virus corona di area Perum BPI Ngalian ini. Di sini tempat cuci tangan didirikan di 3 titik. Titik yang pertama adalah di pintu gerbang Perum BPI. Kenapa dipilih tempat ini? Karena tempat ini merupakan tempat vital di mana warga masuk dan keluar, sehingga apabila warga ingin masuk dan berjalan kaki ataupun naik sepeda, warga diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ini adalah tempat cuci tangan yang saya dirikan, di mana ini ada keterangan KKN Undip, dan ini adalah poster yang saya buat mengenai 6 langkah cuci tangan selama 60 detik. Di sini warga dapat mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran Kemenkes dan WHO. Ini adalah tempat kedua di mana cuci tangan didirikan, yaitu di depan Masjid Al-Falah. Nah, masjid ini kadang sering dikunjungi warga. Lalu pendirian tempat cuci tangan ini dan pemasangannya bekerja sama dengan warga sekitar. Ya, selamat pagi Ibu. Ini saya dari KKN Undip. Ini saya membagikan leaflet mengenai edukasi cara pencegahan penularan COVID-19. Di sini nanti dibaca-baca Ibu, isinya ada apa itu COVID-19, lalu gejalanya apa, terus penularannya bagaimana. Nah, di sini ada yang paling penting yaitu bagaimana mencegah penularan COVID-19. Ini ada beberapa di antara dia cuci tangan. Nah, harus pakai masker dan face shield di tempat umum, jaga jarak, mandi, konsumsi vitamin, serta kunjungi fasilitas kesehatan jika terdapat gejala COVID-19. Nah, ini Bu, saya bagikan face shield. Face shield ini nanti digunakan saat Ibu berada di tempat umum ya Bu, seperti di pasar tradisional. Nanti jangan lupa tetap pakai masker dan face shield ini untuk perlindungan tambahan. Nah, face shield ini nanti setelah dipakai diberi disinfektan ya Ibu, disemprot. Setelah itu nanti kering, terus nanti bisa dipakai lagi untuk selanjutnya. APD, yaitu hazmat, sarung tangan, masker bedah, face shield, dan desinfektan. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai pelayanan posyandu pada pandemi COVID. Sebenarnya tuh peran pada posyandu pada pandemi COVID itu ngapain aja sih? Nah, untuk yang pertama, untuk posyandu melakukan koordinasi lintas program di puskesmas atau fasilitas kesehatan dalam menentukan langkah-langkah menghadapi pandemi COVID. Diusap-usap tangannya, ya, setelah itu tusuk ke bibir dan lihat, terus ini juga, terus yang keempat ini seperti gerakan mencuci, satunya dan lihat, ada sepatunya, nggak apa-apa bukan di ruang isolasi ini sebetulnya lebih kawan melindungi ibu-ibu saja kalau kontak atau ya, apalagi nanti seharian misalnya ya, karena anak-anak ini dijaga.
36,3 karena oke 36,5 Kakinya rapat. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak RW. Ya, selamat pagi. Ya. Menurut Pak RW, apakah pesan dan kesan Pak RW selama kegiatan saya KKN di Perum BPI ini? Ya, kesan secara umum, secara pribadi saya nilai positif, baik, ya, termasuk kesan dari warga yang telah saya rekam, baik secara personal maupun komunal, umumnya menyatakan baik dan positif karena kesadaran perlunya kesehatan, baik kesehatan diri pribadi maupun kesehatan lingkungan. Apa yang telah diberikan, apa yang telah disampaikan lewat kegiatan KKN dari Mbak Lita ini disambut dengan positif oleh warga, termasuk beberapa materi yang telah diberikan, baik materi yang terkait dengan substansi kesehatan maupun alat-alat pelindung kesehatan, termasuk beberapa sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian pelindung wajah. Secara operasional apa yang diberikan ini telah dimanfaatkan, baik di pintu gerbang di depan, alat pencuci tangan itu sudah operasional, yang di depan masjid dan TPG juga sudah operasional. Ya. Terima kasih Pak RW, saya Ya. senang sekali mendengar respon positif Ya. dari warga. Ya, Ibu Eko. ya selamat pagi Mbak Lita. Selamat pagi Bu Eko. Saya ingin bertanya, sebagai warga dari Perum BPI, menurut Ibu apakah kegiatan saya selama KKN ini bermanfaat bagi warga sekitar? Baik, terima kasih sekali Mbak Lita. Paling enggak 3 program yang Mbak Lita berikan kepada kami, yaitu sarana alat cuci tangan pakai sabun disertai penjelasannya, kemudian pemberian face shield untuk petugas posyandu, juga warga perempuan di RT 5 dan pengurus program perwakilan yang perempuan. Yang satu lagi pemberian leaflet, disertai hari ini kita juga akan melakukan posyandu, sangat bermanfaat bagi kami. Terlebih di era pandemi ini, menjaga kesehatan, menjaga protokolnya itu harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Nah, dengan penyuluhan dari Mbak Lita, insya Allah masyarakat BPI juga bisa terhindar dari COVID-19. Semoga kita selalu sehat. Dan kami juga menyampaikan terima kasih atas APD-nya. Nanti akan kita praktikkan pemakaiannya di posyandu. Dan kesan kami, alhamdulillah Mbak itu orangnya bagus loh. Selain memberikan perlengkapan, ya perlengkapan seperti APD komplit, sampai masker, sampai face shield dan kaos tangan, kemudian 3 alat cuci tangan pakai sabun, yang satu sudah kita pasang di pos depan Satpam, yang kedua di Masjid Al-Falah karena berdekatan dengan TPK, yang ketiga di Balai RW. Itu sangat bermanfaat bagi kami, sehingga setiap orang juga mampu menjaga kesehatannya minimal melalui CTPS dulu akan masuk ruangan. Kemudian saya bersyukur Mbak Lita bisa ajar kepada masyarakat. Tidak merasa saya kan mahasiswa, saya punya enggak, top banget. Itu yang kami harapkan. Dan harapan saya, meskipun KKN ini kembali kepada lingkungan di rumah masing-masing, tetapi asalkan dilakukan dengan sepenuh hati dan bisa menyatu dengan masyarakat, insya Allah itu akan lebih baik. Karena apa? Jenengan bisa tahu langsung posisi kondisi masyarakat setempat di wilayah BPI, khususnya di RT 5 dan RW 10 Purworejo Ngalian Semarang. Terima kasih Mbak Lita, semoga bermanfaat dan sangat sukses untuk panjenengan semua.